Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan diri, nama saya Ida Hafidoh, NIM 19 14 20 10 8. Saya Muhammad Miftahul Hilmi dengan NIM 19 14 20 107. Saya Fitri Fauziah dengan NIM 19 14 20 105. Saya Lucy Fahira Ainunisa dengan NIM 19 14 283. Di sini kami akan menjelaskan tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah. Penjelasan yang pertama yaitu pengertian bank syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga memiliki fungsi utama sebagai intermediasi pihak yang surplus dengan pihak yang membutuhkan dana. Namun, pada praktik bank syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti aturan pinjaman antara pihak bank dengan nasabah ataupun dengan pihak peminjam yang dinyatakan harus berdasarkan prinsip Islam. Secara umum, prinsip Islam yang diterapkan dalam bank syariah yang pertama yaitu larangan riba, yang kedua keuntungan yang diperoleh secara sah, yang ketiga mengeluarkan kewajiban zakat. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Melanjutkan materi yaitu tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan suatu bank dapat dikatakan sehat jika bank tersebut mampu memelihara kepercayaan masyarakat dan mampu membantu melancarkan lalu lintas pembayaran serta dapat membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, khususnya kebijakan dalam bidang moneter, supaya bank mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Suatu bank harus mempunyai modal yang mencukupi sehingga bank mampu mempertahankan kelangsungan usahanya serta dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Predikat tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Mungkin yang pertama, tingkat sehat yaitu bank syariah atau bank umum syariah yang memiliki nilai pembiayaan antara 81 sampai 100. Cukup sehat. Yang kedua, bank umum syariah atau bank syariah yang memiliki tingkat pembiayaan dari nilai pembiayaan antara 66 sampai 81. Kategori yang ketiga yaitu kurang sehat. Bank syariah atau bank umum syariah memiliki nilai pembiayaan antara 51 sampai 66. Dan yang terakhir yaitu tingkat tidak sehat. Bank umum syariah atau bank syariah yang memiliki nilai pembiayaan antara 0 sampai 51. Mungkin sekian. Baik, saya Fitri Fauziah akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pengertian analisis skema permodalan. Aspek permodalan perbankan diukur oleh capital education ratio yang dimiliki bank. Sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka CAR perbankan minimal harus 8%. Bank yang mempunyai CAR di bawah 8% harus segera memperoleh penanganan yang serius untuk diperbaiki. 2. Kualitas aset, yaitu penilaian atas kualitas aset bank tersebut. Upaya yang dilakukan dengan menilai jenis aset yang dimiliki oleh bank tersebut yakni meliputi atas kredit lancar, kredit dengan perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet. 3. Manajemen. Beberapa faktor manajemen dalam penilaian kinerja perusahaan, yakni diantaranya adalah kualitas pengelolaannya. 4. Rentabilitas, yaitu faktor yang digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memperoleh laba. 5. Likuiditas. Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam membayar utangnya.
Baiklah, melanjutkan materi sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang penilaian tingkat kesehatan Bank NTB Syariah atau Nusa Tenggara Barat Syariah berdasarkan dari rasio faktor CAMELS. Yang pertama yaitu rasio permodalan. Nah, pada rasio permodalan ini hasil perhitungannya itu rasio CAR yang menunjukkan bahwa rata-rata rasio CAR Bank NTB Syariah itu sebesar 7,48% pada tahun 2020 dan 8,37% pada tahun 2021. Artinya dapat dikategorikan sangat sehat atau bisa dibilang juga mendapatkan kategori peringkat 1. Kemudian yang kedua yaitu rasio kualitas aktiva produktif atau KAP. Secara rata-rata sih dalam kategori KAP ini masih terbilang sehat, yakni nilai rasionya tidak melebihi 3%, sehingga dapat diartikan bahwa kualitas aset dalam kondisi baik meskipun terdapat kelemahan yang relatif aman. Pada tahun 2020 Bank NTB ini cairnya 1,41% dan pada tahun 2021 cairnya 1,74%. Yang ketiga yaitu rasio manajemen. Rasio manajemen ini berdasarkan perhitungan rasio NPM yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini itu 2020 sebesar 0,75%. Nah, pada tahun 2021 0,74%. Artinya masih normal, biaya operasionalnya itu meningkat. Hal ini mengakibatkan pada rasio NPM ini menurun sekitar 0,74% ke level 4 menjadi kategori yang kurang sehat. Selanjutnya yaitu rasio rentabilitas. Pada rasio rentabilitas ini, paper ini menghitung ada 3 rasio, NOM, ROA, dan BOPO yang nilainya untuk tahun 2020 sebesar 76,8%, pada tahun 2021 itu 89,1%, artinya masih dalam kategori yang sangat sehat. Yang terakhir yaitu rasio likuiditas. Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada rasio likuiditas ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat likuiditas, namun masih pada level aman dengan kategori yang cukup sehat. Pada tahun 2020 itu 0,18% dan pada tahun 2021 yaitu 0,17%. Mungkin hanya itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.